assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali lagi membawakan sebuah kasus kriminal yang menimpa seorang selebgram cantik di Texas, Amerika Serikat. Secara mengejutkan, selebgram cantik ini ditemukan meninggal di jalan dalam keadaan tanpa busana. Kok bisa? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah ini memang baru saja terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan November tahun 2020. Dimana ada seorang selebgram cantik yang bernama Alexis Sherkey, yang nama aslinya adalah Alexis Lake Robinald. Nah, Alexis ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia lahir tanggal 6 Februari tahun 1994. Nah, di usianya yang masih 26 tahun, dia sudah menjadi seorang influencer yang memiliki sekitar 30.000 followers di Instagram dan sekitar 50 ribuan followers di TikTok. Bisa dibilang Alexis ini beauty influencer, Dia sering bekerja sama gitu dengan beberapa perusahaan skincare maupun haircare. Nah, salah satunya adalah Monat. Jadi perusahaan Monat ini merupakan perusahaan MLM, di bidang kecantikan. Nah, perusahaan ini dalam suatu waktu tertarik untuk mengajak Alexis bekerja sama supaya bisa menjualkan produknya. Sebenarnya Monat ini juga cukup bermasalah, karena mereka sempat dikomplain oleh ratusan customernya karena ternyata produknya ini malah menyebabkan rambut rontok dan menyebabkan kayak gejala-gejala alergi yang lain lah gitu. Bisa dibilang apa yang dipromosikan ini nggak sesuai dengan kenyataannya, Sampai-sampai perusahaan Monat ini langsung diinvestigasi oleh Florida's Attorney General. Nah, dulu, sebelum direkrut sebagai kayak brand ambasadornya Monat, ibunya si Alexis yang bernama Stacy Robinald sempat bilang kalau dia tuh nggak suka sama hal-hal berbau marketing. Makanya waktu tahun 2018 ketika si Alexis ini pertama kali bekerja sama si Monat ini, ibunya ya agak senang juga sekaligus kaget. Ibunya bilang, aku suka sebenarnya anak aku tuh akhirnya menemukan sesuatu yang dia suka, padahal dulu tuh dia anti kali loh sama marketing. Pernah suatu hari dia diajak kayak program fundraising gitu, tapi nggak mau dia. Itu makanya aku nggak nyangka dia sekarang malah terjun ke dunia marketing dan jualan produk. Tapi sisi lain aku suka sih dia punya minat baru, cuman jangan Monat juga lah kayak gitu, Nah, oke lah, kita balik lagi ke latar belakangnya si Alexis, ya. Jadi Alexis Sherkey ini lahir di sebuah daerah bernama Warren, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia lulus dari Youngsville High School pada tahun 2012 dan setelah itu dia melanjutkan kuliahnya di University of Petersburg mengambil jurusan biologi dan lulus di tahun 2016. Sebenarnya setelah dia lulus kuliah dari jurusan biologi ini, dia tuh mau lanjut kuliah lagi ke jurusan medis, tapi nggak jadi. Akhirnya dia pindahlah ke kota kecilnya di Pennsylvania menuju ke arah utaranya Amerika Serikat, dan dia bekerja di sebuah bar. Nah, Alexis ini, memang sebelumnya sempat pindah-pindah ke beberapa kota gitulah sampai akhirnya dia mendarat di Houston, Texas dan menikah dengan suaminya yang bernama Tom Sherkey pada tanggal 20 Desember tahun 2019. Waktu dia memasuki usia 25 tahun, ya. Nah, sekarang aku mau membahas sekilas nih tentang latar belakang suaminya si Alexis, yaitu Tom Sherkey. Nah, jadi Thomas Sherkey atau yang biasa dipanggil Tom Sherkey ini adalah seorang pengusaha sekaligus juga binaragawan yang lahir pada tahun 1971. Cukup jauh memang usianya, kalau misalnya dibandingkan sama si Alexis. Mereka berbeda sekitar 23 tahun. Nah, sebetulnya si Tom Sherkey ini adalah duda. Dia tuh punya anak seorang perempuan yang tinggal di Florida, Amerika Serikat, tapi tidak diketahui namanya. Dan juga karakter si Tom ini berkebalikan kali gitu loh sama si Alexis. Dia ini tipikal orang yang sangat-sangat menjaga privasi hidupnya sehingga tidak juga diketahui dengan jelas nama orang tuanya siapa, pekerjaan orang tuanya apa, anaknya di mana, status pernikahan sebelumnya dengan istrinya tuh kayak gimana. Pokoknya informasi lebih dalam seputar dia dan keluarga itu sulit kali ditemukan. Nah, sampai pada suatu waktu si Tom ini bertemulah dengan Alexis. Waktu ketemu mereka udah langsung jatuh cinta. Sempat juga berpacaran beberapa waktu sebelum akhirnya menikah di tahun 2019 kemarin. Nah, kehidupan pernikahan Tom sama Alexis ini bisa dibilang adem ayem aja. Tom ini tuh selalu mengatakan bahwa Alexis ini adalah istriku yang paling baik, paling pengertian. Pertama-tamanya aja adem ayem, sampailah suatu ketika terjadi hal yang sangat mengerikan di dirinya si Alexis. Apa itu? Masuk. Nah, sampai akhirnya sekitar 1 tahun kemudian, tepatnya di hari Jumat tanggal 27 November 2020, Alexis ini terakhir terlihat sebelum akhirnya dia hilang kontak. Dan setelahnya Alexis ini tidak bisa ditemukan keberadaannya alias dilaporkan hilang. Padahal 2 hari sebelumnya, di hari Rabu tanggal 25 November 2020, Alexis ini sempat nelpon mamanya, ya saling bertukar kabar gitulah. Dan pada saat ditelepon itu juga nggak ada sesuatu yang janggal. Dia tidak bercerita sesuatu yang buruk tentang dirinya ataupun tentang suaminya. Jadi semua baik-baik aja gitu loh. Baru di tanggal 28 Novembernya si Tom, suaminya si Alexis ini, ngabarin mamanya Alexis bahwa tante pula, mama, Alexis hilang.
Tolong dicatat baik-baik tanggal ini Wak ya, 20 berapa? 28 November. Si Tom nelpon mamanya bilang si Alexis hilang. Nah, sejak adanya informasi tentang hilangnya si Alexis, Wak, tentu saja beritanya ini langsung menyebar ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Wak, apalagi si Alexis ini kan seorang influencer. Tentu ya orang-orang ini menaruh atensi yang lebih banyak atas kasus ini ya kan. Terutama kepada si Tom, suami Alexis, Wak. Tapi atensinya adalah hal yang memang tidak diinginkan sama si Tom. Kenapa? Karena Tom ini sempat mengatakan di media bahwa semua mata seolah-olah tertuju sama aku. Aku banyak kali nerima ancaman pembunuhan dan hateful message alias kata-kata memojokkan dari orang-orang yang memang mungkin curiga sama aku, jangan-jangan akulah dalang di balik hilangnya si Alexis. Nah, mendapatkan respon kayak gitu, kesal lah si Tom, Wak. Dia sempat komplain lagi tuh, dia bilang orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentang aku sehingga aku mendapatkan banyak sekali ancaman pembunuhan. Tapi itu semua sama sekali nggak ganggu aku kok. Serahlah kalian. Yang ngeganggu aku itu kenapa orang-orang ini malah memojokkan aku, bukannya malah fokus mencari keberadaan istriku. Itu katanya. Nah, sampai akhirnya, Wak, di hari Sabtu tanggal 29 November jam 8 pagi waktu setempat, adalah ini seorang petugas sampah yang menemukan jasad perempuan di semak-semak, tepatnya di Thousand Block of Red Howlin, yang jaraknya cuma sekitar 3 mil aja dari apartemennya si Alexis, Wak. Nah, jasad itu siapa, Wak? Alexis ternyata. Alexis ditemukan tidak bernyawa dan tanpa busana. Nah, si petugas tuh awalnya nggak yakin, Wak. Dia pikir, itu jangan-jangan manusia, manekin tuh. Oh, nggak mungkin lah manusia, manekin nih. Karena dia nggak yakin, maka dia nggak langsung ngelapor ke polisi, Wak. Malah si petugas ini ngelapor ke supervisornya yang bernama John Richardson. Si petugas ini langsung lah buru-buru lari menghadap si John kan dan menceritakan kronologinya. Pak, tadi kan Pak, aku lagi ngangkat-ngangkat sampah nih, sisa-sisa Thanksgiving kemarin gitulah. Nah, terus aku tengok di sana ada macam wanita terbaring, Pak, di semak-semak. Hah? Yang betul kau? Iya betul, Pak. Aku lihat ada sepasang kakinya, ada macam rambutnya juga. Tapi aku macam nggak yakin itu tuh manusia apa manekin. Oh ya udahlah, aku balik aja kerja dulu, nanti biar aku yang pergi ngecek, kata si John. Dan betul, Wak, nggak lama kemudian John inilah yang langsung menyusuri ke area yang dibilang sama si petugas tadi. Waktu dia jalan-jalan, dia cari semak-semak, mana nih semak-semak. Betulan, Wak. Memang benar apa yang dikatakan sama si petugasnya tadi. Richardson melihat ada kaki seorang wanita yang muncul dari semak-semak dan posisi si jasad ini atau Alexis ini sedang meringkuk dalam posisi macam janin dalam perut lo, Wak. Atau kalian kan? Dengan kakinya yang agak sedikit kelihatan dari pinggir jalan gitu. Dan dari sini John Richardson juga menyampaikan kalau dilihat dari cara tubuhnya dibaringkan, kayaknya ada seseorang yang memang sengaja dibaringkannya jasad Alexis ini dengan sengaja gitu loh. Mereka tidak membuangnya gitu aja. Apalagi setelah petugas kepolisian mengecek CCTV, mereka sama sekali tidak menemukan Alexis ketika masih hidup berada di daerah situ. Dan juga mereka tidak menemukan bukti apapun seputar pembuangan mayatnya. Dan anehnya lagi, Wak, posisi mayat Alexis ini semacam diletakkan dengan pelan-pelan gitu, Wak. Jadi bukan macam dihumban, dilempar kayak kaos kayak gitu. Maaf. Dan setelah menemukan jasad itu, Richardson pun langsunglah memanggil polisi. Tidak lama kemudian petugas kepolisian pun datang untuk dan mengidentifikasi siapa nih gerangan wanita ini. Dan ternyata betul, Wak. Jasad tersebut adalah Alexis Sherkey yang dilaporkan menghilang sehari sebelumnya. Nah, setelah dikonfirmasi bahwa yang ditemukan adalah jasadnya Alexis, Wak, suaminya Tom Sherkey pun memperlihatkan kesedihannya dengan memposting sebuah postingan dengan caption-caption yang sangat menyayatkan hati. Seperti, "My world, my everything. I'm so lost right now. My one and only." Tuh katanya. Ada lagi, Wak, postingan lain tentang Alexis dari Tom yang dia tulis di Facebooknya. Kayak, "Sayang, tolong beri aku kekuatan. Apakah kamu ingat ketika kita berbicara dan bercanda tentang menua bersama?" Pokoknya intinya si Tom ini terlihat sangat-sangat berduka dan terpukul kali, Wak, atas kehilangan istri yang dia cintai itu. Hingga beberapa hari kemudian dia telepon nih dan diajak wawancara, Wak, sama salah satu media yang bernama ABC 13. ABC 13. Jadi ABC 13 ini adalah media berita lokal di Houston, Texas, Wak. Dan dalam wawancara telepon berdurasi kurang lebih 6 menit itu, si pewawancara ini menanyai si Tom seputar Alexis dan juga detik-detik sebelum Alexis menghilang. Dan di sepanjang wawancara itu, Tom ini selalu bilang, "Hubungan aku sama istriku si Alexis baik-baik aja kok. Pernikahan kita bahagia, nggak ada masalah yang besar, dan kita juga tidak akan bercerai," kata dia kayak gitu. Nah, kalimat terakhir tadi itu terdengar agak misterius nggak sih, Wak? Kalau memang kau bahagia, ngapain bawa kata-kata bercerai tadi gitu kan? Tapi kemudian pewawancara pun nanya balik, "Oh gitu ya, jadi pernikahan kamu sama si Alexis itu memang bahagia dan tidak ada masalah berarti lah ya?" Nah, tapi di sini, Wak, tiba-tiba si Tom ngejawab, "Dia nggak bahagia, kayaknya dia tuh stres lah, Mas. Tapi aku selalu ada kok untuk dia. Istriku ini seseorang wanita yang luar biasa. Aku tahu hidupku hanya untuk bersama dia." Berkali-kali dia ngucapin kayak gitu, Wak. Bahkan dia ini juga mengatakan kalau Alexis itu benar-benar segalanya buat
dirinya buat si Tom Sharkey. Pokoknya Tom Sharkey ini selalu mengisyaratkan bahwa ya mereka baik-baik aja ala-ala couple goals gitu loh, Wak, dan bahagia lahir batin gitu. Dan selain itu Tom ini juga menyampaikan bahwa sebelum kejadian si Alexis ini ditemukan meninggal, Wak, katanya mereka ini sempat merayakan Thanksgiving bareng-bareng gitu dan saling berbagi makanan di perayaan itu. Buat kalian yang mungkin belum tahu Thanksgiving ini apa, jadi Thanksgiving ini kalau nggak salah aku ya, Wak, ya, liburan yang memang dirayakan di Amerika setiap tahun pada hari Kamis keempat bulan November gitu. Jadi Thanksgiving Day ini merupakan hari di mana banyak orang yang menghabiskan waktu bersama keluarga mereka gitu kan. Dan lanjut lagi nih wawancara. Terus si pewawancaranya nanya lagi, terus gimana kronologi sebelum istri kamu menghilang, Tom? Apa kalian sempat bertengkar? Kata gitu, oh enggak. Kita juga nggak bertengkar waktu dia pergi. Aku hanya mengingatkan aja kalau dia tidak bisa berkendara dalam keadaan seperti itu. Tapi dia tetap pergi, Mas. Itulah terakhir aku berkomunikasi sama dia, kata si Tom. Keadaan seperti itu. Nah, maksudnya gimana nih, Tom? Nah, di situ Tom tidak menceritakan lebih detail dan lebih lanjut lagi, Wak, soal klaim tersebut. Akhirnya pewawancaranya nanya lagi. Semua orang di seluruh Texas ini nganggap kau loh yang berperan dalam meninggalnya si Alexis. Gimana tanggapan kau, Tom? Tom bilang nih, aku udah bekerja sama kok sama detektif dan juga pihak kepolisian dan juga menyerahkan semua bukti milik istriku. Mulai dari pesan di handphonenya, email, sampai panggilan telepon aku kasih semua ke mereka. Tom merasa sangat percaya diri kali, Wak, bahwa Houston Police Department itu akan mencari tahu apa yang memang sedang terjadi dan akan mencari siapapun yang terlibat dalam pembunuhan si Alexis Sharkey ini kan. Nah tapi, Wak, setelah dia mengucapkan hal itu, tiba-tiba si Tom ini kayak terdiam beberapa detik lah gitu. Diam deh kan. Terus tak kenapa dia ngomong, maaf, aku bukan orang jahat. Kata dia tiba-tiba gitu, aku hanya bersedih aja. Tunggu dulu, kenapa kok tiba-tiba bilang aku bukan orang jahat? Ngapain coba dia yang bilang kayak gitu kan, Wak? Nah kalimat tersebutlah yang membuat pewawancara pun jadi heran. Pasti kan juga heran, mencurigakan kali gerak-gerak dia kan dan kata-katanya dia. Kenapa tiba-tiba kau ngeklaim dirimu orang jahat? Banyak kali kok keceplosan ini kayaknya gitu. Nah dari wawancara itulah, Wak, sebenarnya ada banyak kali pihak yang makin menaruh curiga sama si Tom. Tom ini tampak terlalu overklaim untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan materi wawancara tuh. Seolah-olah dia ini lagi main aman dan seolah-olah dia ini sedang menyembunyikan sesuatu kan. Sampai akhirnya, Wak, 2 minggu kemudian setelah jasadnya Alexis ini ditemukan, kalian tahu secara tiba-tiba si Tom ini pergi keluar kota dan meninggalkan Texas. Dia ini juga tidak menghadiri pemakamannya si Alexis karena apa? Karena memang dilarang, Wak, sama keluarganya Alexis. Dan pada saat itu pemakaman Alexis digelar tanggal 19 Desember tahun 2020 dan dilakukan secara privat katanya gitu. Mereka juga nggak ada ngabarin si Tom tanggal segini kami mau melakukan pemakaman, tapi yang jelas kalau misalnya pemakaman dimulai kok nggak boleh datang kayak gitu. Bahkan nih, hak pemakaman itu kan biasanya dimiliki oleh suami kan kalau misalnya istrinya meninggal, tapi di kasus ini diserahkan ke ibunya si Stancy, bukan ke si Tom Sharkey, Wak. Nah di titik ini, Wak, masih belum ketahuan nih apa penyebab meninggalnya si Alexis. Karena kalau dilihat secara kasat mata aja sebenarnya nggak ada bekas luka apapun, Wak, di tubuhnya si Alexis. Ini betul-betul bersih, kayak nggak ada memar, nggak ada luka jatuh, tidak ada apapun pokoknya. Sampailah akhirnya polisi menemukan sesuatu. Nah, sampai pada akhirnya, Wak, sebulan kemudian yaitu di tanggal 19 Januari 2021, peneliti forensik dari The Harris County Institute of Forensic Science mengumumkan penyebab kematiannya Alexis Sharkey adalah karena pembunuhan dengan cara dicekek. Nah dari temuan itu ya orang jadi pada bertanya-tanya siapakah yang tega melakukan hal ini kepada Alexis. Nah dari isu-isu yang beredar, Wak, keluarga dan teman-temannya Alexis langsung menduga bahwa siapa? Betul, Tom Sharkey lah yang sudah menghilangkan nyawanya Alexis. Karena apa? Karena dia ini adalah satu-satunya orang yang terakhir kali bersama si Alexis sebelum dilaporkan menghilang ya kan. Nah meninggalnya seorang Alexis Sharkey ini menuai atensi yang sangat besar, Wak. Secara dia kan influencer kan. Sehingga gak cuma keluarganya aja, fansnya juga merasa sedih dan kehilangan. Apalagi kawan-kawannya. Dan dari situ juga, Wak, kawan-kawannya ini sedikit demi sedikit pun mulai speak up nih untuk menginformasikan kepada media bahwa Alexis ini sudah menjalani pernikahan yang sangat abusive dan toksik. Nah, menurut informasi dari teman-temannya Alexis, Wak, Tom ini diasumsikan sering sekali melakukan KDRT ke Alexis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang temannya yang tidak mau disebut namanya, di mana dia mengungkapkan bahwa Alexis ini sebenarnya sempat curhat loh sama aku waktu awal-awal November, 3 minggu sebelum kematiannya. Alexis bercerita kalau dia ini suka kali disiksa sama si Tom. Bahkan si Alexis saya punya rencana loh mau cerain si Tom dalam waktu dekat. Nah, di sini ingat kan kalian tadi waktu Tom diwawancara media dan bilang kalau kehidupan pernikahannya itu bahagia dan tidak akan bercerai.
bercerai. Nah ternyata si Alexis ini memang udah punya rencana buat menceraikan dia, Wak. Rencana itu memang udah ada, tapi nggak disampaikan sama si Tom di publik kan. Yang ada dia malah keceplos waktu wawancara dengan menyeret kata-kata bercerai. Macam dia ini sedang meyakinkan diri dia sendiri kalau enggak, aku nggak mau cerai gitu loh. Maka tersebut dia bilang kami nggak akan bercerai kayak gitu. Dan nggak cuma itu aja, Wak. Ada lagi kawannya si Alexis yang memberikan kesaksian bahwa pernah pada suatu waktu mereka ini menjalani liburan bersama, Wak. Dia sama si Alexis. Dan pada saat itu dia tahu kalau Alexis ini sudah diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Sepanjang liburan itu Tom ini sering kali ngirimin pesan-pesan jahat sama si Alexis. Pedas sekali kata-kata dia di teksnya tuh, betul-betul kayak menyakitkan hati kali. Dan pernah juga pada suatu malam aku sama Alexis tuh lagi nongkrong lah berdua, lagi ngobrol-ngobrol aku tuh, entah kenapa tiba-tiba aja si Alexis ini bilang, wah Tom tuh sering kali loh nyekek leher aku sampai aku udah nggak sadarkan diri, wah. Pas aku kebangun tiba-tiba aku udah di lantai kamar mandi aja. Dan kejadian itu nggak cuma sekali loh ya, wah, berkali-kali, terus menerus deh kayak gitu. Kalau tiap kali marah aku dicekek sama dia. Nah, itu kata Alexis, cekek. Wah, ingat, masih ingat kan kalian penemuan polisi tadi yang bilang bahwa penyebab kematiannya Alexis ini karena dicekek? Bisa jadi nih ya, bisa jadi karena udah kebiasaan digituin, apesnya pas hari kejadian kebablasan si Tom itu nyekek si Alexis. Betulan meninggal istrimu, ya Allah. Itulah tadi kesaksian beberapa teman-teman dekatnya si Alexis. Oh, dari sinilah mereka jadi tahu, oh Tom ini memang udah sering kali lakukan KDRT ke si Alexis nih. Dan dari apa yang sudah menimpa Alexis, tentunya teman-teman Alexis ini nggak terima kan, Wak. Mereka semua pada bilang Alexis ini orang yang sangat baik, dia cantik. Kami nggak nyangka akhir hidupnya kayak gini. Dia dibuang kayak gitu ya macam sampah. Dia nggak berhak ya dilakukan kayak gitu, itu semua kata mereka, Wak. Macam mana nggak, Wak? Kawan dekat lah pula ya kan. Apalagi mereka mengenal kepribadian Alexis udah lama. Tahu kawannya digitukan tuh pada nggak terima. Dan dari bukti-bukti tersebut akhirnya polisi menyimpulkan bahwa terduga pelaku dipastikan adalah Tom. Kenapa? Karena dialah yang punya alasan, punya motif, dan orang yang paling memungkinkan sudah menghilangkan nyawa istrinya. Apalagi setelah mendengar kesaksian dari kawan-kawan si Alexis tadi kan, Wak. Akhirnya dari sanalah polisi mencoba mencari keberadaan Tom yang tidak diketahui di mana. Karena kan dia langsung menghilang tuh 2 minggu setelah penemuan jasadnya si Alexis. Buron dia nih, Wak. Dan sampai akhirnya setelah proses yang cukup alot, Tom akhirnya bersedia untuk bertemu sama detektif di awal bulan Agustus tahun 2021 untuk menyerahkan bukti DNA. Kenapa? Karena memang polisi juga minta untuk dipastikan lagi nih DNA yang ditemukan di tubuh Alexis apakah betul milik si Tom apa enggak. Oke, nanti saya akan kasih sampel DNA saya, kata gitu kan. Tapi akhirnya semua ini tidak berhasil, Wak, karena Tom tidak menepati janjinya. Tom nggak jadi tuh menemui detektif tuh, kabur lagi dia. Apa makin curiga polisi di sini ya kan? Sampai akhirnya gegara nggak ada itikat baik dari si Tom. Tepatnya di tanggal 29 September tahun 2021 polisi pun bertindak untuk langsung pergi ke Texas dan menangkap Tom Sherkey. Tapi ternyata pas sudah nyampe di sana, mereka cari di sekitar Texas, Tom nggak ketemu, Wak. Setelah dilacak punya lacak, ternyata diketahui si Tom ini berada di Fort Myers, Florida, di rumah anak perempuannya. Dia punya anak perempuan kan. Nah di hari itu juga ketika para petugas Caribbean Regional Fugitive Task Force mau menggerebek dia di rumah anaknya itu, tiba-tiba saja, kira-kira apa, Wak, yang terjadi? Coba tebak dulu. Apa? Tom Sherkey membunuh dirinya sendiri menggunakan pistol. Dia meninggal setelah dia kabur ke Florida dan bersembunyi di sana. Bukannya dia bertanggung jawab atas kesalahannya, dia malah bunuh diri, Wak. Ya, akhirnya stop, kasus ini kita tidak bisa mengetahui alasannya apa, motifnya apa, kenapa si Tom melakukan hal kayak gitu. Dia apainnya si Alexis, orang dia akhirin hidupnya sendiri kok. Nah, habis kasusnya, Wak. Sampai di sini aja. Jadi ya gitulah, Wak, kisah tentang Alexis Sherkey hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil, Wak, ya. Hati-hati dengan orang yang bermain tangan sama kau. Kalau ada orang yang sekali aja gituin kau, langsung minta pertolongan, cerita ini sama keluargamu, cerita ini sama kawan-kawanmu, kabur. Jangan sampai nyawa kalian hilang sia-sia di tangan orang kayak gitu, Wak. Ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Tom Sherkey ini adalah pelaku sebenarnya? Makanya dia menghilangkan nyawanya sendiri? Atau jangan-jangan dia menghilangkan nyawanya sendiri bukan karena dia takut mau ketangkap, tapi karena dia stres, orang pada curiga sama dia, yang sebenarnya bukan dialah pelakunya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.